Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Akuntansi akan membahas materi yang berjudul Perluasan Sistem Informasi Akuntansi melalui Teknologi Informasi Komputer. Saya Firdauswatunisa dan rekan saya Dianti Tripuspita. Saya Vira Anesta Amalia. Dan saya Sifani Kanditya Devi. Di dalam materi perluasan sistem informasi akuntansi melalui teknologi informasi dan jaringan komputer memiliki 4 subbab utama. Di antaranya yang pertama, konsep jaringan komputer. Yang kedua, pengolahan data dalam perusahaan. Yang ketiga, jaringan kerja organisasi khusus. Dan yang keempat, internet dan intranet. Lalu saya akan membahas tentang subbab yang pertama, yakni konsep jaringan komputer. Pentingnya teknologi informasi dan jaringan komputer bagi akuntan. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris sering kita kenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan lain-lain. Teknologi informasi ini sangat penting bagi para akuntan karena dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem informasi akuntansi dan memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih konsisten daripada dengan metode manual. Sedangkan yang disebut dengan sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi dan berbagai kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan, dan pelaporannya, manajerial atau manajemen akuntansi dan pajak. Dan yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi adalah audit dan modul pelaporan keuangan. Dengan adanya jaringan komputer, kebutuhan akan informasi dapat dipenuhi dengan lebih cepat, lebih akurat, dan resiko relatif lebih kecil. Sehingga resiko pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang relatif dapat dikurangi. Ada beberapa perubahan yang akan terjadi dengan adanya penggunaan teknologi informasi. Di antaranya, penggunaan kertas yang lebih sedikit, dokumen sumber mungkin dihilangkan, langkah pengelolaan mungkin dilakukan secara otomatis, outputnya lebih rapih, dan output dapat disambungkan ke pihak lain melalui satu jaringan komputer yang saling berhubungan. Sistem informasi akuntansi yang berkomputer tradisional juga memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya yang pertama, karyawan sistem menghabiskan waktu dalam pemeliharaan sistem. Lalu yang kedua, proses bisnis dan prosedur akuntansi tidak dianalisis dan diperbaiki sebelum dikonversi dari bentuk manual ke otomatis. Dan ketiga, sistem pengesahan tidak dirancang untuk menghasilkan informasi pendukung komputer yang tepat waktu. Kemudian saya akan membahas tentang konsep jaringan komputer dan berbagai pertimbangan. Ada beberapa penyebab komputer dan telekomunikasi dibentuk dalam bentuk jaringan. Di antaranya yang pertama, sharing of research. Dengan data ini, memungkinkan penyebaran sumber daya penting di antara para pemakai komputer dalam satu jaringan. Yang kedua, sharing data. Memungkinkan untuk menyebarkan suatu data secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pemrosesan data terdistribusi dan sistem klien atau server. Pemrosesan data tergantung oleh jaringan, dan kekuatan pemrosesan data didistribusikan pada berbagai tempat yang disatukan melalui jaringan telekomunikasi. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan komunikasi. Jaringan komputer memperkuat proses komunikasi dalam satu organisasi. Lalu, yang disebut dengan jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang membentuk suatu jaringan atau mata rantai, yang mana di antara komputer-komputer tersebut dapat saling berkomunikasi satu sama lain
untuk bertukar data atau informasi, serta dikendalikan oleh komputer pusat. Pentingnya jaringan komputer bagi kelancaran bisnis. Di antaranya perusahaan yang jaraknya sangat jauh dan pada saat ingin mengirimkan data dalam jumlah yang besar dapat dikirim secara cepat dan terpercaya. Teknologi komunikasi data lebih canggih, serbaguna, dan harganya terjangkau. Jaringan digunakan untuk membagi data dan memfasilitasi kerjasama di antara kelompok kerja, manajer, dan karyawan. Salah satu bentuk atau konfigurasi dari suatu jaringan adalah topologi. Topologi merupakan suatu aspek yang harus sangat diperhatikan ketika kita akan membentuk suatu jaringan. Ada beberapa macam topologi, di antaranya topologi star, topologi bus, dan topologi ring. Topologi star terdiri dari komputer induk pusat yang dihubungkan dengan komputer atau terminal lain dalam jaringan, dan bermanfaat untuk aplikasi di mana pemrosesan harus terpusat dan data dijalankan secara lokal. Dan komputer pusat merupakan pengawas lalu lintas bagi komputer dan terminal lain dalam jaringan, dan komunikasi dalam jaringan akan terhambat jika komputer induk berhenti berfungsi. Yang kedua, topologi bus. Topologi bus menghubungkan sejumlah komputer dengan satu sirkuit tunggal yang biasa terbuat dari beberapa kabel, dan semua sinyal dipancarkan ke semua arah jaringan. Dan jika satu komputer dalam jaringan gagal, maka tidak ada satupun komputer yang terpengaruh. Dan topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan lokal. Lalu yang terakhir itu topologi ring. Topologi ring ini merupakan jaringan tidak tergantung pada komputer pusat dan tidak perlu mati jika satu dari komponen komputer tidak berfungsi dengan baik. Sistem komputer dalam jaringan dapat secara langsung berkomunikasi dengan komputer lain dan setiap komputer memproses aplikasinya masing-masing. Ada beberapa macam jaringan komputer, yakni yang pertama LAN, atau biasa kita sebut dengan Local Area Network, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk koordinasi antar bagiannya yang bersifat lokal dan muncul karena adanya kebutuhan untuk pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Jarak jangkauannya hingga 10 km. Yang kedua adalah MAN, atau biasa kita sebut dengan Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer antar perusahaan ataupun antar pabrik dalam suatu wilayah kota. Jarak jangkauannya antara 10 km hingga 50 km. Dan yang ketiga adalah WAN, atau biasa kita sebut dengan Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang sangat jauh, sehingga dapat mencapai seluruh belahan dunia. Jarak jangkauannya ini melebihi dari 50 km. Lalu pembahasan terakhir di subbab yang pertama adalah sistem data dan pemrosesan di perusahaan. Yang pertama, online transaction processing. Di sini input transaksi dilakukan pada saat terjadinya transaksi, kemudian diedit seketika dan semua file database yang berhubungan dengan transaksi tersebut diupdate. Lalu yang kedua, data mart dan data warehouse. Merupakan data untuk pengambilan keputusan yang mana data yang diupdate secara periodik sehingga dapat menghasilkan predefined report bagi eksekutif dan manajer lainnya. Baik, materi yang akan kami bahas selanjutnya adalah mengenai pengolahan data perusahaan. Jadi, di dalam suatu perusahaan, pengolahan data merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kelancaran usaha, karena hampir semua kegiatan atau transaksi berhubungan dengan akuntansi. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menggunakan sebuah software khusus untuk mengolah data tersebut. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian dari pengolahan data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari data. Data merupakan kumpulan informasi atau fakta mentah dalam bentuk angka, simbol, gambar, ataupun kata yang diperoleh dari proses pengamatan atau pencarian sumber tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pengolahan data. Jadi, menurut Sutabri pada tahun 2013, pengolahan data merupakan manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi yang dapat digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan pengertian pengolahan data secara umum adalah sebuah proses manipulasi data yang nantinya akan diubah bentuknya menjadi sebuah informasi
yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dari proses pengolahan data ini, data dan informasi adalah aset yang paling penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi akuntansi atau SIA yang akan menjadi tameng agar data dan informasi perusahaan tetap terjamin keamanannya. Yang akan kami bahas selanjutnya adalah mengenai tujuan dan fungsi pengolahan data. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk menghasilkan sebuah informasi yang diambil dari data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya fungsi. Yang pertama, mengambil program dan data atau input device. Yang kedua, data diolah dengan metode tertentu untuk pemrosesan atau proses device. Yang ketiga, menjalankan proses aritmatika dan logika pada data yang telah tersimpan. Yang keempat, menyimpan hasil antara dan hasil pengolahan. Yang kelima, menampilkan hasil pengolahan atau yang disebut sebagai output device. Materi yang kami akan bahas selanjutnya adalah mengenai siklus pengolahan data. Jadi di siklus pengolahan data ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada input data, yang kedua ada data storage, yang ketiga ada data processing, dan yang keempat ada information output. Yang pertama untuk input data. Jadi di proses input data ini ada 3 langkah-langkah. Yang pertama itu mencatat data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem oleh komputer agar proses input data ini menjadi lebih mudah. Yang kedua, memastikan data yang tercatat lebih akurat dan lebih lengkap dengan menggunakan otomasi data sumber atau turnaround dokumen dan data entry screen yang sudah dirancang dengan baik. Dan yang ketiga, memastikan dan mengikuti kebijakan dari perusahaan. Misalnya, data transaksi yang akan diinput nantinya harus disetujui dan verifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada data storage. Jadi, data yang dimiliki oleh perusahaan harus diorganisir terlebih dahulu agar data tersebut dapat tersimpan dengan baik dan teratur, sehingga data dapat diakses dengan mudah dan efisien. Nah, di sini ada penggolongan data dari yang terkecil hingga yang paling besar. Yang pertama ada field. Jadi field ini merupakan kumpulan elemen data terkecil yang disimpan dalam sebuah tabel. Yang kedua ada record atau rekaman. Record ini merupakan kumpulan dari field yang sangat lengkap dan membentuk satuan data. Dan yang ketiga ada file. File ini sekumpulan record atau sejenis. Contohnya untuk transaksi piutang dagang yang nantinya akan dikumpulkan dalam satu file atau satu berkas. Yang terakhir ada database. Database ini merupakan kumpulan dari file-file yang sudah dibentuk dalam satuan data yang besar. Proses yang ketiga ada data processing. Jadi, setelah data dimasukkan dan tersimpan dengan baik dan rapi, maka langkah selanjutnya adalah memproses data tersebut agar database selalu terupdate. Nah, di sini ada 4 jenis kegiatan dalam proses pengolahan data yang biasanya disebut dengan CRUD. Yang pertama ada creating new data record atau membuat catatan data baru. Misalnya, menambahkan data karyawan yang baru saja dipekerjakan ke database penggajian perusahaan. Yang kedua ada reading, retrieving, atau viewing data yang ada, atau membaca, mengambil, atau melihat data yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga ada updating, atau memperbaharui data yang sudah tersimpan sebelumnya. Yang keempat ada deleting, misalnya menghapus file induk dari semua vendor yang sudah tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan, atau sudah tidak lagi berbisnis dengan perusahaan kita. Di pengolahan data ini atau data processing memiliki 3 pendekatan. Yang pertama ada batch processing atau pemutakhiran yang dilakukan secara berkala. Pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu lebih murah dan lebih efisien. Namun, batch processing ini juga memiliki kekurangan, yaitu datanya itu terupdate dan terakurat hanya segera setelah pemrosesan saja, sehingga batch processing ini hanya digunakan untuk aplikasi, misalnya untuk penggajian karyawan.
Yang kedua ada real-time processing yang dilakukan secara online. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersimpan itu selalu terupdate sehingga meningkatkan kegunaan pengambilan keputusannya oleh manajer. Nah, real-time processing ini juga dapat memperbaiki jika terjadi kesalahan input data. Yang terakhir ada online batch processing. Jadi online batch processing ini merupakan kombinasi dari batch processing dan real-time processing, di mana data transaksi diinput dan diedit saat transaksi tersebut terjadi. Kemudian, data tersebut disimpan untuk diproses nanti. Dan ini adalah tahapan terakhir dari siklus pengolahan data. Ada information output. Jika sebelumnya diproses input berupa soft copy, maka di langkah information output ini adalah hard copy, yang berupa cetakan di atas kertas dalam bentuk dokumen, laporan, dan query response. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat saja. Yang pertama ada dokumen. Dokumen ini adalah catatan transaksi dan data perusahaan lainnya. Misalnya seperti cek dan faktur yang dikirimkan ke pihak eksternal. Yang kedua ada report atau laporan yang bisa digunakan oleh beberapa pihak. Yang pertama ada karyawan. Karyawan bisa menggunakan laporan ini untuk mengontrol operating activities perusahaan. Yang kedua, manajer untuk membuat sebuah keputusan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan. Dan yang terakhir ada pihak eksternal. Eksternal menggunakan laporan ini untuk menilai dan mengevaluasi profitabilitas perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu ada menilai kelayakan kredit perusahaan. Dan yang terakhir ada query database. Query database ini digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menangani masalah dan pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban yang cepat. Subbab selanjutnya adalah jaringan kerja organisasi khusus. Jaringan kerja adalah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan. Jaringan kerja organisasi khusus maksudnya mempekerjakan orang dari luar perusahaan untuk menangani semua atau sebagian kegiatan pengolahan data organisasi. Selanjutnya adalah keuntungan dari jaringan kerja organisasi khusus. Yang pertama ada penghematan fasilitas. Dengan menggunakan jaringan kerja organisasi khusus, perusahaan dapat menghemat pembuatan fasilitas dalam produksi. Selanjutnya adalah waktu pengembangan yang lebih singkat. Karena menggunakan jaringan kerja organisasi khusus, orang yang bertanggung jawab sudah ahli dalam bidangnya, maka waktu pengembangan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, biayanya yang lebih murah. Jaringan kerja organisasi khusus juga dapat menghemat kegiatan produksi suatu perusahaan. Yang keempat, pemanfaatan aset. Maksudnya, untuk meningkatkan posisi kas, perusahaan mengurangi beban mereka dengan menjual aset ke outsourcing. Dan yang terakhir adalah sebagai solusi bisnis. Maksudnya, dapat mempermudah perusahaan untuk fokus pada kegiatan yang ingin dikembangkan dengan menggunakan perusahaan yang telah unggul di bidangnya. Lalu, ada kerugian dari jaringan kerja organisasi khusus. Yang pertama, tidak fleksibel. Apabila suatu saat perusahaan merasa tidak puas dengan hasil kerja jaringan kerja organisasi khusus, maka akan sulit untuk memutus hubungan kerja karena akan ada biaya penalti yang cukup besar akibat pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Yang kedua adalah kehilangan kendali. Ada resiko kehilangan kendali atas sistem dan data akibat penggunaan jaringan kerja organisasi khusus. Yang ketiga adalah mengurangi keunggulan kompetitif, karena banyak outsourcing yang tidak sekompetitif perusahaan dalam melayani klien. Dan yang keempat ada peningkatan risiko. Penggunaan jaringan kerja organisasi khusus
dapat meningkatkan resiko operasional, keuangan, teknologi, strategi, dan regulasi. Dan yang terakhir adalah tidak terpenuhinya tujuan. Banyak orang yang berpendapat bahwa penggunaan jaringan kerja organisasi khusus untuk meningkatkan efisiensi itu tidak benar. Izinkan saya untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu internet dan intranet. Apa sih internet itu? Internet atau interconnection networking adalah hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia, atau dapat dikatakan juga sebagai jaringan komputer global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Selanjutnya, ada fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan internet. Di antaranya adalah yang pertama, web. Adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data multimedia yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya adalah Internet Explorer. Yang kedua ada email atau electronic mail. Adalah fasilitas untuk mengirim dan menerima surat elektronik atau biasa disebut email pada atau dari pemakai komputer lain yang terhubung di internet dan dapat menyertakan file sebagai lampiran. Yang ketiga ada newsgroup. Adalah fasilitas untuk mendistribusikan artikel, berita, tanggapan, surat penawaran, ataupun file ke pemakai internet lain yang tergabung dengan kelompok diskusi untuk topik tertentu. Bisa juga untuk melakukan diskusi, seminar, ataupun konferensi dengan cara elektronik tanpa harus terikat waktu, ruang, maupun tempat. Yang keempat ada FTP atau File Transfer Protocol. Adalah fasilitas untuk menghubungkan ke server komputer tertentu dan bila perlu menyalin atau download file yang dibutuhkan dari server tersebut dan menyimpannya di komputer. Lalu, ada istilah-istilah yang sering digunakan dalam internet. Yang pertama ada www atau World Wide Web, yaitu kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk digunakan bersama. Yang kedua ada website atau situs web, merupakan tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Diumpamakan situs web ini adalah sebuah buku yang berisi topik tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada web page atau halaman web, merupakan sebuah halaman khusus dari situs web tertentu. Diumpamakan halaman web ini adalah sebuah halaman khusus buku dari situs web tertentu. Yang keempat ada homepage, merupakan sampul halaman yang berisi daftar isi atau menu dari sebuah situs web. Yang kelima ada browser, merupakan program aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kita semua untuk melakukan navigasi berbagai data dan informasi pada www. Dan selanjutnya ada juga manfaat internet, di antaranya adalah sebagai informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, ataupun sosial. Bisa juga untuk informasi kehidupan profesional atau pekerja sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet hanya saja, digunakan dalam internal perusahaan, kantor, dan sebagainya. Kegunaan intranet sendiri yaitu membuat perusahaan atau institusi menjadi semakin efisien. Pendekatan yang dilakukan di sini biasanya membuat sistem informasi manajemen yang berbasis web dan database. Kegunaan lainnya yaitu membuat perusahaan atau institusi menjadi semakin kompetitif di dunianya. Lalu ada extranet atau jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik
untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, kepada penjual atau vendor, kepada mitra atau partner, dan pelanggan lainnya. Dari ketiga jenis tersebut, yaitu internet, intranet, dan extranet, apa sih perbedaannya? Dari segi internet sendiri, yaitu merupakan komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun beda sistem operasi dan mesin. Kalau intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP seperti internet, hanya saja digunakan dalam internal perusahaan atau institusi dengan aplikasi berbasis web dan teknologi komunikasi data seperti internet. Lalu, jika extranet adalah sebuah badan usaha atau bisnis yang mengekspos sebagian dari internal jaringan ke komunitas di luar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.